ini yang diserukan oleh Amos. Amos menyuruhkan kepada Israel, kembali kepada Tuhan. Kalau kamu melihat hari-hari yang baik, kalau kamu melihat masa depanmu baik, kalau kamu melihat keluargamu baik, kalau kamu melihat negaramu, masyarakatmu diberkati, berbalik kepada Tuhan. Mau berbalik kepada Tuhan? Berbalik kepada Tuhan dengan melakukan yang baik. Yang tadinya hidup jahat, sekarang melakukan yang baik. Amin. Kembali kepada Allah. Berbalik kepada Allah artinya kita berbalik kepada Allah. Ya. Jadi berbalik kepada Allah berarti kembali sama Tuhan, kembali kepada yang benar. Bertobat. Para Pentekosta pikir bertobat itu waktu apa? Buka hati saja sama Tuhan. Waktu apa? Dibaptis setelah, lalu cukup sampai di situ. Tapi orang bertobat itu setiap saat. Kalau tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan bertobat itu setiap saat. Bertobat itu setiap saat. Amin. 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 Alkitab berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kerajaan Allah sudah dekat berarti saudara sedang apa? Sedang ada di dalam sebuah peringatan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Artinya saudara dan saya harus membuka hati, membuka diri kita untuk apa? Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya katakan Tuhan bisa datang dalam konteks global. Ketika sangkakala Allah dibunyikan yang terakhir, maka seluruh orang kudus akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan akan apa? Jumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara, kita tidak akan mendahului orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang saleh yang sudah mati. Alkitab berkata waktu tanda diberi, mereka akan bangkit dari antara orang mati. Kubur-kubur akan terbelah dua, dan orang-orang benar akan bangkit dan apa? Memiliki tubuh kemuliaan, dan mereka akan lebih dulu jumpa dengan Tuhan di awan-awan permai. Dalam hitungan sekejap mata kata Alkitab, kita yang masih hidup, yang masih ada di dunia ini, dalam hitungan apa detik kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan akan jumpa dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk merayakan kemenangan kita. Untuk apa? Untuk kita menikmati apa? Suatu perjumpaan muka dengan Allah kita yang selama ini kita berpikir, oh kita punya pengharapan, kita punya iman, oh kita punya kasih. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika kita punya pengharapan, ketika kita sudah jumpa dengan Tuhan kita, maka tidak ada lagi pengharapan. Ketika kita sudah jumpa dengan Tuhan, tidak perlu lagi iman, karena iman kita adalah Yesus, harapan kita adalah Yesus, yang ada hanyalah kasih, karena Yesus adalah kasih. Makanya saudara yang ada dalam rumah Tuhan ini, yang menikmati khotbah saya pagi hari ini, mari buka hati saudara. Bagi saudara yang sedang menyaksikan program ini juga secara langsung, secara live streaming, saudara juga perlu membuka hati untuk Tuhan, supaya saudara dan saya mengalami lawatan Tuhan. Amin. Mari beri hati saudara buat Tuhan, karena ini sebuah tawaran yang sangat indah dan luar biasa. Tinggalkan hal yang tidak benar, berbalik kepada Tuhan, supaya hidup kita dipulihkan, supaya hidup kita diberkati. Mungkin saudara melihat orang lain diberkati, lalu saudara berkata, mengapa saya sudah ikut Tuhan sekian tahun, tapi saya tidak diberkati, saya mau sakit-sakit, komplikasi lagi. Saya mau beritahukan saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak rancang kita sakit-sakit, Tuhan tidak rancang kita menderita di tempat tidur, Tuhan tidak rancang kita, haleluya, oh haleluya, mati sambil pasang oksigen. Tetapi dengan baik Tuhan merancang kita mati dalam kemuliaan. Kita sehat, kita kuat dan diberkati oleh Tuhan. Kita menikmati yang namanya umur panjang. Tuhan tidak rancang kita mati cilaka. Tuhan tidak rancang kita mati dengan apa tenggelam di laut. Tuhan tidak rancang kita mati dengan pesawat. Tetapi Tuhan rancang kita menikmati yang namanya kemuliaan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi ini janji Tuhan jika kita berbalik kepada Tuhan. Berarti kita harus komitmen untuk melakukan hal yang baik. Kita harus hidup di dalam pertobatan, melakukan apa yang sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, melakukan yang benar, hidup menurut harapan Tuhan, berubah, sadar, hidup saleh, ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju bilang amin dong, haleluya. Bagian yang kedua, dan
Dari dua cara bagaimana kita dapat menikmati mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua yang saya jumpai, haleluya, yang kedua adalah, jadi bukan hanya kita berbalik kepada Tuhan, tapi bagian yang kedua sangat penting untuk kita perhatikan. Poin yang kedua adalah, haleluya, menolak kompromi. Kalau tengok kiri kanan saudara katakan begini, menolak kompromi. Saya mau tanya saudara, pengertian menolak kompromi itu apa itu? Biasa kalau orang datang sama saudara, lalu dia datang dan dia bilang begini, Yesus tahu sih, Petronella ada bilang begitu, tapi saya bilang beta ya. Saya bilang beta yang bilang, ya. Saya bilang saya dapat wahyu dari Tuhan. Saya bilang saya tadi malam beta tidur, lalu beta pas tas krem, beta Yosef wajah di beta mata. Kadang-kadang hidup dunia ini tidak ada keadilan, tidak ada hal yang baik karena orang manusia pada umumnya suka kompromi dengan dosa, dan dosa membuat kita tidak bisa menikmati yang namanya kemenangan. Kalau tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, dosa tidak bisa membawa kita menikmati kemenangan. Makanya saudara, kalau kita berkata lewat seruan yang disampaikan oleh Amos, jangan ada kompromi, jangan ada kemunafikan. Berbalik kepada Tuhan supaya kamu dipulihkan. Jangan kamu kompromi terhadap hal-hal yang duniawi, terhadap hal-hal yang lain, terhadap hal-hal yang tidak benar. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa, benci yang jahat, tidak boleh takut sama manusia, lalu kompromikan hal yang tidak benar. Hal yang benar harus katakan yang benar, yang tidak benar harus katakan yang tidak benar. Menolak yang tidak benar, berani hidup benar, menegakkan keadilan, tunduk sama Tuhan, tolak yang tidak sesuai, tidak dapat dipengaruhi. Karena apa? Karena kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Yang setuju bilang amin. Jadi susah kalau saudara orang hidup di dalam dosa, biasa itu dia suka kompromi. Ingat kalau Papi Gembala tanya, bilang saja beta sengaja. Kalau Papi Gembala tanya, bilang saja beta sentahu. Kalau Papi Gembala atau bicara, ingat menghindari. Bila Papi jangan marah, kita rasa tinggi, kita mau polisi. Segala putar balik dibuatnya. Itu ciri-ciri orang yang sudah apa? Kompromi. Masih suka saja kompromi. Sudah tahu kebenaran tapi masih suka kompromi. Haleluya. Saudara yang diberkati, kalau mau lihat mujizat, jangan kompromi. Mau diberkati? Mau diberkati? Amin. Kalau suami salah, tegur dia. Jangan diam-diam walaupun subang hati. Kita mau marah tapi beta takut dia tersinggung. Kita mau marah tapi dia takut dia lapis. Kita mau marah tapi kita takut dia meracun. Nanti dia saya kasih doi lagi. Habis bulan dia terima gaji, dia tahan doi dan struk-struk. Lalu nanti beta struk. Haleluya. Saudara, kita diajarkan Tuhan tidak boleh kompromi. Amin. Yang tidak benar harus nyatakan tidak benar. Yang benar di atas yang benar. Yang salah kita harus bisa katakan ini salah. Kalau kita berkata apa? Jangan karena malu hati. Kalau kita berkata begini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kemarin dalam persidangan sidang GPSD Maluku yang Kabupaten Masohi, ada banyak kompromi. Saya lihat, aduh puji Tuhan, amanat konstitusi dirubah sama sekali untuk kepentingan. Saya pusing sebenarnya. Saya di presidium, saya sebagai sekretaris presidium, saya yang pimpin rapat ketika presidium terbentuk dari awal sampai selesai. Saya pikir-pikir saya mau tegakkan. Nanti ada banyak orang yang apa? Yang tidak mau menerima keadaan yang ada, kenyataan yang ada. Tapi sebenarnya itu amanat konstitusi itu sudah apa? Sudah menggariskan tentang apa yang benar. Jadi saya pusing juga. Ya, sampai-sampai pada waktu pemilihan berikutnya untuk wakil ketua dan sekretaris, wakil ketua daerah, sekretaris
daerah, wakil sekretaris daerah, bendahara, wakil bendahara. Saya pikir saya langsung ambil mikrofon lalu saya bilang saya mengundurkan diri, saya tidak mau dicalonkan lagi dalam bentuk apapun. Tapi karena persidangan meminta saya lagi 1 kali, 2 kali, sampai ketua sinode kita bilang, Pak Bekel, karena orang Cina itu jadi dia punya N-nya tidak lengkap. Pak Bekel, kamu ulang, tolong bilang atasi, kamu ulang punya istri dulu. Istri saya bilang, oh jangan lagi, saya punya suami, jangan lagi jadi sekretaris daerah. Sudah cukup lah. Sudah 3 periode, sudah cukup lah. Tapi karena dia bisa-bisa, ayo Pak Bekel, tolong. Saya bilang, oke, kalau begitu saya nanti kompromi sama istri saya dulu. Saya boleh bincang sama istri saya kasih pandangan. Lalu saya bilang, oke Mi, demi amannya sidang ini, supaya semua enak, kita terima dulu. Kita akan lihat ke depan gimana. Kalau ada aneh-aneh ya mungkin saya bilang nanti kita akan buat pengunduran diri secara gentleman saja. Tetapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, ini kan hanya pengabdian. Mungkin ada banyak orang berpikir bahwa ini kesempatan untuk meraih keuntungan. Tapi bagi saya, itu adalah pengabdian. Haleluya. Makanya saya melayani Tuhan tidak ada strategi dalam bentuk apa pikiran-pikiran yang lain. Kalau dalam pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan seluruh itu yang berbalikan dengan struktur, saya tidak terlalu pusing mempersiapkan strategi. Karena saya pikir saya orang tulus, saya orang yang tidak mau pusing dengan jabatan. Saya pikir kalau dipilih puji Tuhan. Lalu saya katakan begini, bagaimana kalau kita menyimpang? Bagaimana kalau kita tidak menegakkan amanat konstitusi? Ya pada waktu kita mau tegakkan keadilan, Bapak Ibu, banyak orang pasti tidak suka sama kita. Betul tidak? Saya mulai teriak-teriak. Aduh, kalau begini caranya, ke depan gimana ya? Gimana kita hidup ini? Kalau parlemen rohani saja sudah ada ketidakadilan, apalagi parlemen dunia, pasti lebih banyak yang namanya ketidakadilan. Tetapi firman Allah mengajarkan kita untuk apa? Untuk apa? Untuk adil dalam segala hal. Amin. Jadi kita tidak hidup dalam dosa, tidak kompromi. Dosa tetap dosa. Kita berani tegur yang salah. Kita berani berkata yang tidak benar, supaya orang lain bisa sadar. Mungkin waktu kita tegur orang, mungkin orang itu gak enak sama kita. Tetapi yang pertama, kita telah menyelamatkan orang itu karena kita berani menegur orang itu. Amin. Amin. Bisa menegur yang salah. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu, lalu tepuk bahunya. Kalau istri saudara, kalau pasangan saudara, pegang tangannya lalu bilang begini, jangan ada dusta di antara kita. Bisa bilang kiri kanan Bapak Ibu, tengok dulu lalu lihat baik-baik, lalu bilang begini, jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Jadi jangan dusta-dusta. Alkitab berkata dari air muka saja kelihatan dustanya. Jadi kelihatan kalau orang ngomong benar dengan tidak benar, kelihatan dari air mukanya. Ada haleluya. Jadi kita harus hidup benar, amin. Menolak untuk kompromi. Kalau anak-anak kita tidak benar, nyatakan tidak benar. Saya kemarin anak saya bilang dia dengan ban saya. Saya punya anak perempuan ini, sudah semester 5, di Unpad. Ada yang bilang, kalau dia boncengan dengan teman kuliahnya, boncengan saja. Saya sudah bilang dia sama dia, yuk ada motor. Saya sudah buat SIM semuanya. Kalau tidak mau ke kampus dengan oplet umum, bawa saja motor, tetapi jangan macam-macam. Lalu yang berikut, yang kedua, kalau kamu ke kampus pakai oplet umum, kamu jangan sembarangan untuk boncengan dengan pria-pria yang lain, walaupun teman kuliahmu. Saya tidak suka kamu berboncengan dengan pria. Mengapa? Sebab banyak pria yang kelihatan teman, tapi bisa saja menjerumuskan kamu kepada hal yang tidak benar. Ada pernah saudara dengar cinta bertepuk sebelah tangan? Pernah dengar? Banyak sekali.
Pernah dengar cinta bertepuk sebelah tangan? Pernah dengar ya? Pernah? Pernah saudara alami itu? Saya dulu pernah alami itu. Saya jalan dengan satu nona. Nona itu dia marah itu sampai dia saya mau kawin sampai orang tadi. Dia bilang aku tunggu dudamu. Berarti dia suka istri saya. Saya marah sekali. Ya? Setiap kali ketemuan sama dia, dia buang muka sama saya. Laki-laki, saya bisa dipegang janji. Saya bilang sabar dulu, bukan masalah itu. Tapi kau bukan jodohku. Saya tidak pernah tanya dia, tetapi dia cinta mati sama saya. Mengapa? Sebab pelayanan kita bersamaan walaupun ada teman-teman yang lain. Tetapi dia punya cinta mati sama saya. Tanpa saya tahu. Satu waktu saudara-saudara, saya berangkat ke ke Ternate. Saya bawa turis waktu itu. Ya, kita sama-sama lalu kita ke Ternate. Waktu saya ke Ternate tidak bilang-bilang, dia tidak tahu kabar. Selama 1 minggu saya di Ternate, dia sakit juga 1 minggu di Ambon. Itu cinta bertepuk sebelah tangan. Hari-hari kalau ketemuan dengan teman-teman yang lain, dia bilang sama teman-teman saya berdoa supaya Bakar punya bini mati. Udah, dia bilang itu karena gara-gara perempuan Manado itu sampai dia punya hati berpaling dari itu. Padahal perempuan ini betul saya pernah tanya dia. Betul saya pernah bilang, betul sayang sih, betul suka sih, saya pernah. Tapi lucunya dia cinta mati sama beta. Tapi mungkin karena dia takut dia mati dengan ketuaannya tanpa kawin. Kemarin saya dengar dia sudah kawin. Waktu dia lihat saya di FB, dia langsung blokir saya. Itu orang bilang benci tapi